Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Andus Haji Yuswir Arifin, Datu Indomrajo. Saya selaku Bupati Sijunjung sudah 1 dekade atau 2 kali 5 tahun jadi bupati. Ada beberapa hal sebetulnya yang menjadikan kesan yang sangat unik ya. Karena memang saya dari birokrasi, mulai masuk dari wakil bupati, mulai dari perencanaan RPJMD untuk 5 tahunan, sebetulnya bertolak dari menyangkut masalah rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Khusus yang sangat berkesan itu adalah beberapa hal. Ini tentu berkaitan dengan tugas-tugas saya selaku bupati 1 dekade yang menyelesaikan 10 tahun rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, berkaitan dengan Siloke, saya tahu persis Siloke dengan Gadang, ini 2 nagari yang dari awal ini masyarakatnya ke Muaro Sijunjung itu lewat sungai. Bolak-balik, kalau mau ke pasar hari Kamis, mereka selalu menggunakan sampan. Dan tidak jarang terjadi di jalanan mereka malah dapat musibah, sampahnya terbalik. Dan sehubungan dengan itu, persis saya jadi bupati, masuklah kendaraan ke sini dengan jalan yang sangat sederhana waktu itu. Jadi pertama masuk ke Siloke dengan Gadang ini, memang mobil pertama yang masuk itu adalah BA1K, plat merah. Ini adalah kesan yang sangat unik dan susah saya lupakan. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya, karena memang 2 nagari yang dulu dalam kawasan hutan bisa kita lepaskan dari kawasan hutan. Karena memang program inti mulai saya jadi bupati itu adalah melihat permasalahan luas kabupaten. Junjung itu berkisar ada 3.000 km lebih menuju Sangkar. Dan itu kawasan hutan 70% awalnya. Ini saya lihat mulai saya jadi dilantik pada bulan September 2010. Yang saya lihat pertama adalah menyangkut masalah sarana prasarana jalan, termasuk jembatan. Jadi makanya Siloke ini salah satu dulu yang kita targetkan, bagaimana masyarakat di sini betul-betul bisa pergi ke ibu kota kabupaten atau kecamatan Sijunjung itu tidak lagi melalui sungai. Dan alhamdulillah terwujud. Ini salah satu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Kemudian ini sebetulnya sudah dirintis dari bupati sebelumnya, yaitu mulai dari Pak Sarul Anwar ini sudah mencoba ini membebaskan nagari ini. Kemudian juga Pak Dairusapan itu juga sudah mencoba melanjutkan, dan saya menyempurnakannya sehingga bisa lewat kendaraan roda 4. Ini salah satu yang membuat kita sangat bahagia sekali, di samping masyarakatnya mulai terbebaskan dari terisolir. Kemudian malah ini kita jadikan jalan alternatif untuk bisa dari Kecamatan Sumpur Kudus tidak lagi melewati Bukit Lantiak, dan itu Kelok Kapatabang yang selalu bermasalah karena selalu longsor, selalu tertimbun. Kita mencoba membuka melalui Mangganti terus ke Pinang, masuk ke Durian Gadang dan sewa ke sini. Jadi ini sudah merupakan suatu jalur transportasi yang bisa kita lakukan sehingga Sumpur Kudus tidak lagi terkurung kalau terjadi longsor di daerah Bukit Lantiak. Ini salah satu. Dengan demikian bahwa jelas banyak potensi-potensi alam yang selama ini tidak bisa diolah oleh masyarakat. Ini sudah lebih 30.000 hektar saya sudah bebaskan dari kawasan hutan, dan ini nanti potensi yang luar biasa yang harus tentu diolah oleh pemerintah daerah, tentu nanti bupati terpilih. Jadi ini yang saya pesankan sebetulnya kepada bupati ke depan, potensi alam ini yang sudah bisa kita olah, masyarakat bisa di situ memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, termasuk malah nanti daerah-daerah pertambangan, perkebunan yang selama ini dalam kawasan hutan sekarang sudah bisa dilakukan pengolahannya, tidak lagi minta izin ke Menteri Kehutanan di Jakarta.
sudah bisa langsung. Ini salah satu yang kita coba, sehingga demikian Kabupaten Sijunjung ini tidak lagi merupakan kabupaten yang dalam kawasan hutan lebih banyak. Sekarang sudah berimbang sama. Ini salah satu yang kita lakukan. Dan kita juga sangat bahagia sekali karena memang bantuan dari Kementerian Kehutanan itu luar biasa, sehingga kita bisa membebaskan kawasan hutan dan nagari-nagari yang dulu susah membangun sekarang sudah bisa terbebaskan. Ini salah satu langkah yang kita lakukan, sehingga dengan demikian tentu juga masyarakat kita minta bisa memanfaatkan kawasan-kawasan dulu kawasan hutan, sekarang sudah budidaya atau areal pengguna lainnya, tapi tentu dengan cara yang benar, tidak merusak hutan, tidak merusak sumber-sumber kehidupan, baik itu memang hewan dan segala macam. Ini perlu dikelola dengan baik, sehingga dengan demikian Sijunjung itu sudah bisa membuka diri untuk bisa mengambil potensi alam yang dulu susah kita olah, sekarang sudah bisa mereka manfaatkan, baik itu untuk mungkin pengolahan batu kapur, kemudian juga bisa itu daerah areal persawahan, perladangan, dan pemukiman. Nah, ini yang kita harapkan. Alhamdulillah ini sudah mulai kita benahi dari Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, sehingga dengan demikian statut Geopark Ranah Minang Seloke ini sudah bisa kita harapkan ke depan menjadi daya tarik bagi masyarakat kita, khususnya Kabupaten Sijunjung, kemudian Sumatera Barat, dan juga tentu domestik, ya kalau perlu luar negeri. Kenapa? Karena memang kita punya alam yang sudah sangat mempunyai sejarah, karena 450 juta tahun yang lalu berdasarkan penelitian daripada ahli, makanya ini sudah lolos menjadi salah satu taman bumi yang disahkan oleh Menteri Pariwisata. Ya, harapan saya tentu, karena ini baru mulai kita benahi, dan tentu ini memerlukan ke depan secara bersama-sama, baik masyarakat sendiri maupun juga tentu seluruh stakeholder, dinas, badan, dan kantor, bagaimana brand Geopark Ranah Minang Seloke ini betul-betul nanti menjadi salah satu objek wisata di Indonesia secara keseluruhan, tentu Sumatera Barat dan khususnya tentu Kabupaten Sijunjung. Karena memang kita berharap nanti ini bisa untuk diangkat atau mengangkat nanti untuk bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat kita dalam rangka tentu menghadapi kunjungan wisata. Karena tentu kita berharap nanti dengan adanya wisata ini kemudian dimanfaatkan oleh kunjungan masyarakat, tentu ini akan bisa mengangkat ekonomi masyarakat di sekitar ini, termasuk juga potensi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sijunjung. Sehingga dengan demikian tentu saya menghimbau kepada generasi ke depan, masyarakat secara keseluruhan, mari kita pelihara kawasan ini, karena taman bumi itu sebetulnya adalah kita melestarikan kondisi alam. Ya, karena itu alam tetap kita pelihara dengan baik, kemudian kita bangun sarana-sarana untuk kunjungan wisata, dan ini harus berlanjut. Oleh karena itu tentu kepada Bupati yang terpilih ke depan ini bisa melanjutkan program yang sudah kita lakukan. Kemudian tentu kita berharap dukungan masyarakat semuanya, sehingga dengan demikian kita sudah bisa nanti ya untuk mengangkat Geopark Ranah Minang Seloke ini menjadi salah satu tujuan wisata di Provinsi Sumatera Barat. Hubungan dengan itu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya tentu Nagari Seloke dan Durian Gadang, yang sudah memberikan kontribusi yang besar, sehingga lokasi ini sudah bisa kita benahi secara pelan-pelan, tentu sesuai dengan kemampuan keuangan, baik itu APBD maupun dari APBN DAK. Oleh karena itu,
Atas dukungan semuanya, saya menyampaikan ucap terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya. Mari ke depan kita wujudkan suatu lokasi wisata yang betul-betul nanti diminati, disenangi oleh masyarakat, baik nanti yang berkunjung dari dalam negeri atau dari Kabupaten Junjung sendiri, maupun yang datang dari luar Provinsi Sumatera Barat, apalagi nanti dari mancanegara. Karena alhamdulillah ini lokasi kita ini sudah menjadi suatu objek wisata yang sudah dikukuhkan oleh Menteri Pariwisata Nasional sebagai salah satu brand yang diakui bahwa Geopark Seloke Ranah Minang ini sudah menjadi salah satu objek wisata taman bumi. Ya, ini yang perlu kita lihat. Oleh karena itu, potensi yang luar biasa ini tentu kita harapkan dapat nanti berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat kita, khususnya di Negeri Seloke Gadang dan pada umumnya tentu ibu kota Kabupaten Junjung, yang itu merupakan suatu pintu masuk, termasuk tentu akan berdampak kepada perbaikan ekonomi. Karena salah satu sasaran daripada pariwisata adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Sekali itu aja, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat, pemerintah nagari, termasuk juga stakeholder yang ikut secara bersama-sama membangun Geopark Ranah Minang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.